Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, aku Cici. Kali ini aku akan ngebahas tentang kelainan yang umum terjadi saat kita hamil. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pasti banyak banget nih dari teman-teman kita cerita atau kita sendiri mengalaminya, atau ada juga saudara yang mengalaminya, yaitu kelainan pada kehamilan. Banyak banget kelainan pada kehamilan, Mams. Yang pertama yaitu abortus. Nah, abortus ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada abortus iminen, insipien, habitualis, komplit, dan inkomplit. Jadi ada 5 ya, Mams. Nah, abortus ini atau pengeluaran janin sebelum 20 minggu. Kalau lebih dari itu namanya IUFD atau intrauterine fetal death, yaitu meninggalnya janin di dalam rahim. Kalau ini belum terbentuk janin, makanya disebutnya abortus. Nah, yang pertama abortus imminens. Abortus imminens adalah keguguran yang masih bisa dipertahankan. Jadi misalnya sebenarnya udah keluar darah sih, terus porsinya belum ngebuka. Jadi kata dokter ini masih bisa dipertahankan dengan syarat harus bed rest total sampai perdarahannya hilang. Kalau misalnya bergerak sedikit terus keluar darah lagi, maka harus bed rest ulang atau sampai dirawat inap. Nah, selanjutnya abortus atau keguguran incomplete, yaitu keguguran yang belum keluar semuanya, masih ada sisa di dalam rahim dan porsinya sudah ngebuka, jadi harus dilakukan kuret. Selanjutnya abortus komplit, yaitu jaringannya sudah keluar semua atau bisa menimbulkan perdarahan selanjutnya. Ada juga dokter yang hanya menyarankan minum obat aja dan tidak dilakukan kuret. Selanjutnya abortus habitualis, yaitu abortus yang berulang. Kegugurannya berulang, setiap hamil selalu keguguran, setiap hamil selalu keguguran. Nah, saat ke dokter dicek ternyata ada kelainan-kelainan, atau ada juga pas dicek lab ada kelainan TORCH, toxoplasma, rubella, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian sudah keguguran lebih dari 1 kali, harus sering-sering cek ke dokter dan melakukan pengecekan laboratorium yang disarankan oleh dokter biar tahu penyebabnya apa. Selanjutnya abortus insipien. Abortus insipien ini lebih berat daripada abortus imminens. Jadi janinnya masih ada, detak jantung janinnya masih bagus, tapi porsinya sudah membuka dan keluar perdarahan begitu banyak. Dan ini harus diawasi secara seksama oleh dokter atau perawat. Biasanya disarankan untuk rawat inap. Kelainan kehamilan yang kedua yaitu kehamilan ektopik. Apa sih kehamilan ektopik? Pernah dengar nggak? Atau pernah ngalamin? Nah, kehamilan ektopik ini ada 2. Kehamilan ektopik tidak terganggu dan kehamilan ektopik terganggu. Sebenarnya sama-sama. Kehamilan ektopik ini yaitu terjadinya pembuahan atau embrionya ini berkembang bukan di rahim, tapi berkembangnya selain di rahim, yaitu bisa di tuba falopi atau ada juga di ovarium. Jadi si embrionya ini tidak jalan ke rahim. Harusnya kan setelah ada pembuahan di ovarium lalu jalan ke tuba falopi, lalu dia bertumbuh dan besar di rahim. Nah, kejadian ini akan mengakibatkan perdarahan yang hebat dan juga bisa ruptur pada tuba atau ovarium. Makanya jika pada kehamilan terus nyeri perut sangat hebat, harus langsung periksa ke dokter untuk USG. Kalau di USG bisa tuh kelihatan si janinnya ini atau embrionya ini berkembang di mana nih, di ovarium, di tuba falopi, atau ada di dalam rahim. Bedanya terganggu dan tidak terganggu. Kalau tidak terganggu itu si janinnya ini berkembang terus di tuba falopi atau di ovarium. Tapi kalau terganggu, dia terganggu dan bisa mengakibatkan nyeri hebat. Yang hati-hati adalah yang tidak terganggu. Dia terus berkembang, tidak ada tanda apapun, tapi keluar flek aja. Makanya kalau misalnya lagi hamil keluar flek, itu harus segera cek ke dokter untuk USG. Selanjutnya, yang ketiga, kelainan yang ketiga itu adalah mola hidatidosa. Namanya bagus ya, Mams, tapi sebenarnya biasanya dikenal di masyarakat itu adalah hamil anggur. Kehamilan dengan mola hidatidosa ini akan menghasilkan tespek positif, gejalanya mual, itu dari HCG-nya atau hormon HCG-nya yang menghasilkan hasil tespek positif.
Nah, sebenarnya mola hidatidosa ini atau hamil anggur ini di mana sel sperma dan sel telur sebenarnya sudah ada pembuahan. Namun setelah jadi sel blastokista, nah si blastokista ini kan menjadi dua nih. Harusnya blastokista ini menjadi sel yang nantinya jadi plasenta, satu lagi sel yang nantinya jadi embrio. Ini malah si blastokista ini berkembang dan jadilah tumor. Nah, makanya hormon HCG ini dihasilkan dari sel-sel tumor tadi. Di saat USG itu kelihatannya kayak anggur, kayak gelembung-gelembung anggur dan warnanya putih semua gitu. Makanya kita hamil disarankan USG atau awal-awal kehamilan disarankan USG, takutnya kehamilan anggur atau mola hidatidosa ini. Penyebabnya masih belum diketahui sih apa, tapi kebanyakan karena jarak kehamilan yang dekat atau kadang karena vitamin dari ibu yang kurang, makanya si embrio ini tidak menjadi embrio, malah jadi tumor. Sarannya biasanya dilakukan kuretase dan harus dikeluarkan, nggak bisa berkembang menjadi janin. Selanjutnya yang keempat, kelainan pada kehamilan yaitu kelainan letak plasenta. Plasenta itu diciptakan untuk asupan makanan bayi ya moms, tapi letaknya ada yang tidak normal. Biasanya kan plasenta normalnya itu di daerah fundus atau di bawah ulu hati. Nah, jika yang kelainan ini biasanya ada yang di pinggir atau ada yang menghalangi jalan lahir. Dan biasanya juga kelainan letak plasenta ini bisa mengakibatkan persalinan secara tidak normal atau operasi. Ada juga yang letaknya di pinggir, jadi masih bisa lahiran normal. Nah, kelainan letak plasenta ini biasanya ditandai dengan adanya perdarahan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan solusio plasenta. Plasenta itu mengelupas atau letaknya sesuai, tapi dia membuka, harusnya kan menempel di dinding rahim. Maka dari itu, periksakan kehamilan moms ke dokter kandungan yang moms percaya ya, agar kita tahu letak plasentanya normal atau tidak. Selanjutnya, kelainan pada kehamilan yang kelima yaitu blighted ovum atau BO, atau juga bisa dikenal dengan hamil kosong. Biasanya moms USG ke dokter kandungan, lalu pada usia kehamilan 9-10 minggu dinyatakan blighted ovum atau BO dan disarankan untuk kuret. Nah, blighted ovum ini beda dengan keguguran moms. Ada yang ditandai dengan perdarahan, ada juga yang tidak ditandai dengan perdarahan. Nah, sebenarnya sel sperma dan sel telur ini sudah mengalami pembuahan. Namun, dalam rahim itu tidak ada perkembangan embrio atau perkembangan embrionya buruk. Nah, blighted ovum ini biasanya disebabkan oleh sel sperma atau sel telur yang kualitasnya buruk. Makanya terjadilah blighted ovum. Walaupun dibiarkan lama, kehamilan ini tidak akan berkembang dan tidak akan tumbuh sampai dengan melahirkan karena tadi hamil kosong atau embrionya tidak berkembang. Biasanya sel sperma atau sel telur yang kualitasnya buruk ini disebabkan oleh bisa jadi gaya hidup, akibat suami merokok, atau bisa juga akibat minum banyak alkohol. Kalau sel telur yang buruk akibatkan oleh tadi gaya hidup tadi, atau juga karena PCOS, jadi sel telurnya yang kecil-kecil. Nah, sarannya biasanya kalau blighted ovum ini disarankan untuk kuretase, dikeluarkan jaringannya. Sekian informasi kelainan kehamilan dari aku, semoga bermanfaat. Dan semoga jika ada saudara yang mengalami kelainan-kelainan tersebut bisa disarankan untuk ke dokter kandungan terdekat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.